Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang maknanya adalah dialah yang telah mengutus rasulnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk Al-Qur'an dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita mendapatkan penjelasan bahwa Islam itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan tentang Islam dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Dan Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang sempurna dalam pelaksanaan Islam, dalam menjalankan Islam. Dan kenapa manusia bukan saja yang hidup di zaman Rasulullah SAW yang disebut dengan generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, sampai kepada umat saat ini dan hingga akhir zaman mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana halnya kita melakukan sholat Jumat saat ini karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu juga pernah melakukan sholat Jumat. Ketika masuk bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW melakukan puasa Ramadan dan kita sebagai umatnya juga melakukan puasa Ramadan. Rasul melakukan ibadah umrah dan haji, kita pun juga mengikuti pelaksanaan umrah dan haji. Rasulullah SAW menyerukan kebaikan dan kita pun juga melakukan kebaikan. Kenapa kita mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Jawabannya adalah karena Rasulullah SAW orangnya jujur, amanah. Dan sebagaimana pemahaman ahli sunnah wal jamaah, ada 4 sifat yang berada dalam diri Rasulullah SAW yang wajib hukumnya bagi kaum muslimin mengimani. Apa sifat tersebut? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dan kita harus yakin akan hal ini. Dan kita harus percaya akan hal ini. Walaupun dalam kehidupan akhir zaman ada orang yang berupaya, yang membuat bingung umat tentang kejujuran Rasulullah SAW, tentang kebenaran Rasulullah SAW, tentang risalah Rasulullah SAW, tentang dakwah Rasulullah SAW. Kenapa umat bingung? Karena yang berbicara adalah orang yang bergelar kiai, orang yang bergelar buya, orang yang bergelar ustadz, orang yang bergelar ulama. Seharusnya mereka memantapkan akidah umat, meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Tapi karena hidup di akhir zaman, ada orang model yang membingungkan umat
Sehingga umat ragu dengan kejujuran Rasulullah SAW, ragu dengan kebenaran Rasulullah SAW. Sebenarnya satu ayat yang khotib sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 33 sudah cukup sebenarnya. Kenapa demikian? Karena yang khotib sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah adalah Tuhan yang maha benar, Al-Haq, yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Kalau Allah sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, yaitu di dalam surat yang ke-48 surat Al-Fat, ayatnya ayat yang ke-28, dengan redaksional yang hampir sama dengan surat At-Taubah tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fat ayat yang ke-28? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Jadi Islam adalah agama yang benar, bukan yang paling benar. Kalau paling benar berarti ada agama yang benar lainnya. Tapi Allah menegaskan Islam agama yang benar. Artinya mafhum mukhalafahnya adalah selain Islam itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan baca Al-Qur'anul Karim. Dan bagi orang Islam ini suatu keyakinan. Bagi orang Islam ini termasuk masalah akidah. Bagi orang Islam ini termasuk masalah iman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dimenangkan, agar diunggulkan terhadap agama-agama yang lainnya. Walaupun kita mengetahui Allah menegaskan di akhir ayat tersebut, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Allah yang menjadi saksi tentang kebenaran Rasulullah SAW, tentang kebenaran Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mempelajari Islam belum cukup dengan Al-Quranul Karim, maka bacalah sunnah Rasulullah SAW, bacalah hadis Rasulullah SAW, bacalah sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berada di Mekah, musyrikin Quraisy berkuasa, berhala ada di sekeliling Ka'bah, mereka melakukan penyembahan kepada patung. Rasulullah SAW melakukan dakwah, dan masyarakat Quraisy tercatat dalam sejarah memberikan gelar Al-Amin, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, sehingga mereka dalam bisnis, dalam usaha menitip dagangannya kepada Rasulullah SAW. Maka tidak mengherankan Siti Khadijah menjadikan Rasulullah SAW sebagai partner dalam bisnis, dalam perdagangan. Dan Siti Khadijah percaya dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Dan khotib perlu menjelaskan, Siti Khadijah bukan beragama Nasrani, sebagaimana ada ungkapan-ungkapan dari orang yang mengaku Islam tapi membingungkan umat Islam. Siti Khadijah beriman kepada Rasulullah SAW, diserahkan seluruh hartanya, jiwanya untuk perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Kalau bukan karena keimanan, tidak akan mungkin Siti Khadijah mengantarkan makanan kepada Rasulullah SAW di Gua Hira. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW di Jabal Nur bersembunyi, melakukan kontemplasi, menghindari hiruk pikuk kemusyrikan masyarakat Mekah. Di Gua Hira Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Bagi jamaah yang pernah menaikkan ibadah haji atau umroh, coba bayangkan betapa tingginya itu Gua Hira, saudara. Siti Khadijah mengantar makanan kepada Rasulullah SAW. Berapa anak jenjang yang harus dilalui oleh Siti Khadijah?
Dan dulu belum ada mobil, belum ada motor. Jangankan motor mobil saudara, sepeda pun gak ada. Dia jalan kaki mengantar makanan kepada suami yang tercinta, yaitu Rasulullah SAW. Kalau bukan karena keimanan, tidak mungkin saudara. Jemaah yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW, ini berkaitan masalah akidah, masalah keimanan. Khadijah, istri Rasulullah SAW, sangat dicintai. Dari rahimnya lahir anak keturunan Rasulullah SAW. Wanita yang pertama beriman adalah Siti Khadijah. Wanita yang pertama mendukung dakwah Rasulullah, perjuangan Rasulullah adalah Siti Khadijah. Sekali lagi ini masalah keimanan. Khadijah adalah wanita yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat yang mendukung dakwah Rasulullah SAW. Makanya Rasul cinta dengan Siti Khadijah, sayang dengan Siti Khadijah. Walaupun sudah meninggal dunia istri Rasulullah SAW, ada beberapa orang termasuk Siti Aisyah yang membuat cemburu istri yang lainnya. Tapi Rasul menjelaskan bagaimana beliau cinta dengan Khadijah, sebab-sebab dia cinta dengan Khadijah. Jemaah yang dimuliakan, karena jujur amanah. Jadi Nabi tidak pernah berdusta, Nabi tidak pernah berbohong, dan Nabi yakin dengan dakwah yang dilakukan. Secara logika, tukang obat saja dia yakin dengan obat yang dia jual. Obat kumis padahal dia nggak punya kumis, obat bulu padahal dia nggak punya bulu, tapi dia yakin saudara. Lantas bagaimana dengan Rasulullah SAW yang disampaikan adalah Islam, agama yang benar? Rasul adalah orang yang yakin dengan kebenarannya, maka dia sampaikan dakwah itu siang dan malam. Maka kalau ada yang mengatakan Rasul nggak yakin dengan dakwahnya, dengan kebenarannya, maka ini patut dipertanyakan saudara. Rasul itu diteror, pengen dibunuh, Rasul dihina, dihujat, tapi Rasul tetap melakukan dakwah. Kenapa? Karena yang didakwahkan adalah benar. Rasul yakin dengan dakwah yang dilakukannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mengherankan para sahabat juga melanjutkan dakwah Rasulullah SAW. Para waliullah, para ulama yang istiqomah di dalam Islam, mereka juga melanjutkan dakwah. Kenapa? Karena dia yakin kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang benar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal semacam ini harus kita ketahui dengan seksama. Kita harus mantap beriman kepada Rasulullah SAW. Selain kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah SAW sebagai konsekuensi syahadat yang telah kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah kalimat syahadat. Di dalam kalimat syahadat adalah kalimat tauhid, kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah, yang perlu kita ulang-ulang kalimat semacam itu. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua, ahli keluarga kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena tidak semua orang bisa mengucapkan kalimat tersebut saudara. Tidak semua. Fir'aun berkeinginan mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa saudara. Disumpal mulutnya oleh malaikat karena mulutnya kurang ajar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa saudara. Makanya kita mohon sama Allah. Walaupun ada orang yang membuat bingung kita, membuat ragu kita terhadap kalimat la ilaha illallah. Padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah." Barang siapa akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhal jannah. Kita yakin dengan hadis tersebut saudara. Makanya kita senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Muadzin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika qomat la ilaha illallah. Setelah salat kita pun juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita nanti ketika akan meninggal dunia, ketika sakaratul maut, kita dipermudah oleh Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayidina Muhammad. Allahumma jubur ummati sayidina Muhammad. Allahumma fat ummati sayidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayidina Muhammad. Allahumma salim ummati sayidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds, wa Suriah, wa Mesir, wa Libya, wal Yaman, wa Iraq, wa Afgan, wa Rohingya, wa Igur, wa fi kulli makan khil zaman, wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.